Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Masa Pemerintahan Daendels. William Daendels lahir di Belanda pada 21 Oktober 1762. Ia merupakan putra dari Burchard Johan Daendels dan Josina Christina Tulleken. Sejak usia 18 tahun, Daendels sudah ikut perkumpulan para pemberontakan di Belanda. Bahkan, ia juga sempat ikut melarikan diri ke Prancis. Selama di Prancis, Daendels menyaksikan banyak hal bersejarah, salah satunya Revolusi Prancis. Ia lantas bergabung dengan pasukan Batavia yang republikan hingga diangkat menjadi jenderal. Pada 1795, Daendels masuk tentara Republik Bataaf dengan pangkat letnan jenderal dan turut berperan dalam penyusunan Undang-Undang Dasar Belanda. Daendels dikirim ke Hindia Belanda. 6 tahun berselang, yakni pada 1806, Daendels dipanggil oleh Louis Napoleon, Raja Belanda saat itu, dan diminta kembali berbakti di tentara Belanda. Setelah bergabung, Daendels diberi tugas untuk mempertahankan provinsi Friesland dan Groningen dari serangan Rusia. Daendels pun berhasil menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya tersebut dengan baik. Dikenal sebagai salah satu patriot Belanda yang sangat terpengaruh semangat revolusi Prancis, Daendels mencuri perhatian Kaisar Napoleon Bonaparte. Pada 28 Januari 1807, atas saran dari Kaisar Napoleon Bonaparte, ia diangkat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda, menggantikan Albertus Wies. Tugas Daendels di Hindia Belanda. Runtuhnya VOC mengakibatkan Indonesia berada di bawah kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda dengan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Tugas utama Daendels di Indonesia adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan pasukan Inggris. Selain itu, Daendels juga harus memperkuat pertahanan, memperbaiki administrasi pemerintahan, dan memperbaiki kehidupan sosial ekonomi di Nusantara khususnya Jawa. Pasalnya, pada saat itu, Jawa merupakan satu-satunya daerah kolonial Belanda Prancis yang masih bertahan dan belum jatuh ke tangan Inggris. Sebelum Daendels datang, tepatnya pada tahun 1800, Inggris telah memblokade Batavia dan menghancurkan galangan kapal Belanda di Pulau Onrus sampai tidak bisa digunakan lagi. Dengan kejadian itu, Daendels sadar bahwa kekuatan Prancis Belanda yang saat itu ada di Jawa tidak akan bisa menghadapi kekuatan Inggris. Pada masa pemerintahan Daendels, Daendels melakukan berbagai kebijakan untuk memperbaiki administrasi pemerintahan dan memperkuat pertahanan. Selain itu, Daendels juga bertugas untuk memperbaiki kehidupan sosial ekonomi di Nusantara. 1. Bidang pemerintahan. A. Membagi Pulau Jawa menjadi 9 daerah yang masing-masing dikepalai seorang kepala daerah. B. Memindahkan pusat pemerintahan dari Sunda Kelapa ke Welterreden atau sekarang Gedung Mahkamah Agung di Jakarta. C. Dewan Hindia Belanda sebagai dewan legislatif pendamping gubernur jenderal dibubarkan dan diganti dengan dewan penasehat. D. Para bupati dijadikan pegawai pemerintahan Belanda dan diberi pangkat sesuai dengan ketentuan kepegawaian pemerintahan Belanda. 2. Di bidang pertahanan dan keamanan. A. Daendels membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan kurang lebih 1000 km yang diselesaikan dalam waktu 1 tahun dengan kerja paksa atau rodi, dan di setiap 7 km dibangun pos jaga. B. Membangun benteng di beberapa kota dan pusat pertahanannya di Kalijati, Bandung. C. Meningkatkan jumlah tentara. Pemerintahan Daendels perlahan berubah menjadi sosok diktator yang sering memaksakan kehendak, baik kepada penduduk lokal maupun rekan-rekan sebangsanya. Kesalahan terbesar ketika menjalankan pemerintahan adalah menjual tanah kepada pihak swasta dan hasilnya digunakan untuk memperkaya diri sendiri. Selain itu, proyek pembangunan jalan yang dilakukan oleh Daendels mengundang kecurigaan dari para pejabat Belanda.